Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Kurniawan dari kelas A Indralaya, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Di video kali ini, saya akan menjelaskan hasil tugas saya dalam mata kuliah pengantar Ilmu Administrasi Publik. Berikut ini pengertian dari etika, etiket, dan moral. Etika adalah suatu pertimbangan atas baik dan buruknya tingkah laku dan tindakan manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral. Selanjutnya, etiket adalah suatu sikap sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Dan yang terakhir yaitu moral adalah suatu ajaran dalam berperilaku yang dimiliki seseorang untuk menghormati sesama manusia yang dimulai dari perbuatan, ucapan, dan perilaku. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi ataupun kelompok. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindakan korupsi. 1. Faktor internal. Contohnya seperti sifat rakus yang berasal dari diri setiap individu yang mempunyai hasrat untuk memperkaya diri. Pola hidup konsumtif yang merupakan keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang kurang diperlukan secara berlebihan, hanya untuk mencari sisi kepuasan. Seseorang yang mempunyai moral lemah cenderung mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. 2. Faktor eksternal. Faktor eksternal ini terbagi menjadi 4 faktor, yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. 1. Faktor politik. Politik merupakan salah satu sarana yang mudah dalam melakukan korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika seorang politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya, dan juga dengan adanya praktik politik uang yang sering terjadi disebabkan karena belum adanya perundang-undangan yang mengatur tegas dalam pelaksanaan kampanye. 2. Faktor hukum. Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi, dilihat dari aspek perundang-undangan dan dari lemahnya penegakan hukum. Karena jika dua aspek ini tidak berjalan, maka akan banyaknya penguasa atau pemimpin yang melakukan korupsi. 3. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Maka, seseorang akan mudah untuk melakukan tindakan korupsi demi terpenuhinya semua kebutuhannya. 4. Faktor organisasi. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi yaitu kurang adanya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang benar, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi, dan lemahnya pengawasan. Dampak yang disebabkan dari terjadinya korupsi yaitu menghambat pertumbuhan perekonomian, menurunnya angka investasi, meningkatkan kemiskinan, meningkatnya ketimpangan pendapatan, menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat, serta tidak adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan. Selanjutnya yaitu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi tindakan korupsi. Upaya pencegahan. 1. Menanamkan semangat nasional dalam bentuk penyuluhan dan diskusi umum terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri anak bangsa Indonesia. 2. Melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. 3. Menegakkan hukum secara adil dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku. 4. Berusaha menyejahterakan masyarakat melalui pemberian fasilitas umum dan penetapan kebijakan yang mengatur tentang kesejahteraan rakyat. Upaya selanjutnya yaitu upaya penindakan. Dalam upaya penindakan korupsi, pemerintah dibantu oleh KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindak tegas para koruptor. Dan yang terakhir yaitu upaya pencegahan. Tindakan ini dilakukan melalui proses pendidikan. Pendidikan anti korupsi ditanamkan pada pendidikan sejak dini. Dimaksudkan agar anak bangsa dapat menggerakkan negara menjadi negara bebas akan korupsi dan menghilangkan mindset masyarakat akan tradisi pembudayaan korupsi. Terdapat 5 peranan dari mahasiswa. Yang pertama yaitu mahasiswa sebagai agent of change. 2. Mahasiswa sebagai iron stock. 3. Mahasiswa sebagai guardian of value. 4. Mahasiswa sebagai moral force. 5. Mahasiswa sebagai social control. Yang pertama yaitu mahasiswa sebagai agent of change. Mahasiswa diharapkan untuk memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia, di mana mahasiswa nantinya akan menjadi pengganti generasi-generasi sebelumnya. Yang kedua yaitu mahasiswa sebagai iron stock. Mahasiswa diharapkan sebagai penggerak perubahan untuk masyarakat, yang dimana mahasiswa ini hendaknya bersungguh-sungguh dalam mencari dan mengamalkan ilmu untuk diterapkan dalam membantu masyarakat di kehidupan yang akan datang. Yang ketiga yaitu mahasiswa sebagai guardian of value. Mahasiswa harus menjadi penjaga nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nilai tersebut merupakan nilai pokok yang dapat membawa bangsa Indonesia lebih maju. Yang keempat yaitu mahasiswa sebagai moral force, di mana mahasiswa diharapkan memiliki kekuatan moral. Kita sebagai mahasiswa dapat menjadikan moral force ini sebagai acuan dasar dalam berperilaku. Pada peran ini, intelektualitas kita dituntut untuk memiliki kekuatan moral yang mengarahkan kita untuk hidup bermasyarakat dengan baik. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa sebagai social control. Mahasiswa berperan sebagai pengontrol kehidupan sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini, mahasiswa dapat menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Dan mahasiswa juga memiliki hak untuk mengkritisi pemerintahan dari segi kebijakan yang telah pemerintah buat, apakah sudah menyejahterakan masyarakat atau malah kebijakan tersebut menyengsarakan. Baiklah, hanya ini hasil tugas video saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.